Saya tidak mengerti. Saya baca buku-buku teologi untuk mencari arti firman ini, tidak ketemu. Sampai suatu hari saudara, Tuhan Yesus mengajarkan, belajarlah dari siapa? Anak-anak. Hebat sekali, belajarlah dari anak-anak. Minggu yang lalu, pas tanggal 1, kami ada pertemuan di Jakarta. Dalam pertemuan itu ada seorang pembicara. Dia bicara judulnya menjadi ayah. Dia ngomongnya nggak sampai 10 menit. Tapi topik itu jadi pembahasan luar biasa. Dia berkata gini, dia seorang ayah dengan 3 anak. Ternyata menjadi ayah itu nggak perlu belajar dari seorang pakar, seorang ahli. Menjadi ayah nggak perlu belajar dari buku-buku, tidak. Pembicaranya berkata, menjadi seorang ayah, belajarlah dari anak. Maka kalau kita mau rendah hati belajar dari anak-anak, maka kita akan jadi seorang papa yang baik. Saudara setuju nggak pendapat itu? Dan ternyata betul. Anak-anak itu dosen yang luar biasa. Katakan amin. Tuhan Yesus berkata, belajarlah dari anak-anak. Maka itu kalau sampai ada orang tua tidak pernah mau belajar dari dosen-dosennya, nggak pernah lulus kuliahnya. Maka itu kalau sampai ada orang tua bisa berantem, bisa ribut, bertengkar dengan anak, saya katakan yang salah pasti orang tuanya. Kenapa salah? Habis nggak mau belajar. Dengarkan orang tua mulai hari ini pakai prinsip Tuhan Yesus, belajar dari anak. Jadi tiap pagi kalau saudara bangun, katakan selamat pagi Pak dosen, Bu dosen, selamat pagi kepada anak-anak saudara. Karena mereka itu guru-guru kita. Di dunia ini saudara sudah ada jutaan doktor S3, bukan dokter ya, ahli bayi, ahli anak, ahli semuanya. Nah kalau mereka bisa menjadi ahli sampai gelarnya doktor S3, ahli bayi, ahli, pokoknya ahli anak-anak. Saya tanya kepada saudara, mereka belajar dari siapa sampai jadi doktor itu? Ayo belajar dari siapa? Bayi-bayi itu. Kalau mereka tidak meneliti hidup bayi-bayi, mereka nggak akan punya gelar doktor. Jadi betul Yesus berkata, hormati anak-anak. Mereka itu dosen-dosen kita. Maka itu sejak saya mengerti hukum itu, kalau sampai ada orang tua ribut bermasalah dengan anaknya, saya langsung vonis yang salah pasti si tua bangka itu. Lu serius, salahnya di mana? Dengarkan ini baik-baik. Gara-gara firman itu saya belajar banyak hal. Kalau sampai ada seorang ayah atau seorang ibu dengan marah, dengan emosinya, dengan bentakannya, dengan semuanya berkata, kenapa kamu gak mau ngerti aku? Dengarkan ayah dan ibu, kita yang salah. Kalau sampai kita berkata kalimat itu, kenapa kamu gak mau ngerti aku? Salahnya di mana? Tuhan Yesus mengajarkan ini hal yang sangat indah. Dengarkan hukum antara kita orang tua dengan anak-anak kita. Siapa yang pernah jadi siapa? Antara kita orang tua dengan anak-anak kita, siapa yang pernah jadi siapa? Ayo cepat. Orang tua yang pernah jadi anak. Kita cerna kalimat itu. Mengapa kamu gak ngerti papa? Atau mengapa kamu gak mau ngerti mama? Goblok gak yang ngomongin? Lah jawab, goblok gak yang bicarain? Jawab gak usah ragu-ragu. Tidak, sombong sekali tidak goblok. Itu pertanyaan bodoh. Bagaimana kita yang pernah jadi mereka dan mereka belum pernah jadi kita, lalu kita memaksa mereka ngerti kita? Anak itu kalau jawab gini, mana bisa aku ngerti kamu? Aku belum pernah jadi seumur kamu. Kamu yang pernah seumur aku. Harusnya kamu yang ngerti aku. Loh betul tidak? Jadi orang tua yang salah. Dengarkan ini. Setiap kali orang tua bermasalah dengan anak, dengar firman ini, yang salah pasti orang tua. Karena tidak mungkin anak akan mengerti orang tuanya selain orang tua harus mengerti anaknya. Karena kita pernah seumur mereka. Hanya saja kita lupa dan sombong. Itu yang merusak hidup anak-anak. Maka tuh ketika anak-anak masih kecil, saya belajar kenapa ada anak gagap. Tahu gagap ya? Susah bicara. Mau bicara begitu. Ternyata anak gagap itu bukan karena penyakit. Tidak ada karena kelainan pita suara, kelainan saraf bicara, tidak. 100% anak gagap sejak bayi suka dibentak, sejak bayi lihat orang tuanya bertengkar, berteriak di rumah.
Nah, bayi-bayi itu tidak bisa bereaksi dengan omongan. Begitu dengar bentakan, dengar teriakan dari orang tua yang berantem berkelahi, anak-anak itu begitu, karena nggak bisa menyampaikan isi hati. Nah, karena terbiasa dengan kekerasan di rumah, maka anak itu jadi gagap kalau bicara karena penuh ketakutan. Maka itu penting sekali kita belajar dari anak-anak. Sekarang ini begitu banyak konsep tentang anak-anak ini diperkenalkan kepada dunia. Dan kita bersyukur. Dan Yesus adalah orang pertama di dunia. Dengar ya, sebelum Tuhan Yesus tidak ada orang yang pernah berbicara. Belajarlah dari anak-anak. Yesus Tuhan adalah orang pertama yang berkata, satu kalimat firman itu saja, kalau kita pelajari mendalam, ada arti yang luar biasa. Belajarlah dari anak-anak. Oke, saya kembali ke Mazmur 8. Ada apa di mulut bayi-bayi yang merupakan senjata dan kekuatan untuk melawan musuh dan pendendam? Ada apa? Saudara, mari kita pelajari. Makhluk yang paling lemah di dunia itu bayi. Bayi manusia dengan bayi binatang. Bedanya di mana? Bayi manusia dan bayi binatang bedanya di mana? Yang paling mendasar. Ayo, kalau bayi binatang begitu lahir langsung bisa makan, betul? Bayi manusia lemah sekali. Sampai umur 4 tahun pun dirawat, tetap belum bisa buat susu sendiri. Kalau sampai ada anak 4 tahun buat susu sendiri, itu mamanya yang goblok itu. Betul nggak? Sampai umur 4 tahun belum bisa apa-apa. Tapi bayi binatang itu luar biasa. Nah, saudara, terus saya mempelajari fakta ini. Di dalam semua bencana alam dan kecelakaan-kecelakaan alat-alat transportasi yang sudah sering dengar beritanya, mana yang lebih banyak selamat, orang dewasa atau bayi-bayi atau anak-anak? Aneh bukan? Kenapa mereka lebih banyak selamat daripada kita yang sudah dewasa? Korbannya lebih banyak orang dewasa daripada bayi-bayi atau anak-anak. Ada apa dengan mereka? Nah, ayat 2 Mazmur 8 ini yang memberi jawaban. Di mulut bayi-bayi itu ada sebuah senjata. Oke, saya ambil ilustrasi yang paling gampang, tapi jangan ditertawakan ilustrasi ini ya. Siapa pernah nonton film kartun Tom and Jerry? Oke, tenang ya. Nah, saya lupa yang episode mana. Saya lupa, Tom itu kucingnya atau tikusnya? Saya lupa, Tom itu yang mana? Oke, kucingnya Tom, Jerry tikusnya. Oke. Masih ingat ketika kus kecil ini dikejar-kejar oleh si kucing, lalu ada anjing besar yang nolongin dia, dikasih apa? Masih ingat itu? Jadi si anjing bilang, kalau kamu diganggu kucing itu, tiup peluit ini, aku datang nanti. Nah, itu ilustrasi paling gampang untuk mengerti Mazmur 8 ayat 2. Jadi di mulut bayi-bayi itu ada senjata. Kalau mereka ada bahaya, lalu mereka berseru atau berteriak, maka akan datang pertolongan kepada anak-anak bayi itu. Luar biasa. Saya mulai neliti lagi. Iya, kalau si Jerry punya peluit, ini bayi punya apa? Lalu saya mulai menyelidiki. Siapa masih ingat? Pertama kali seorang bayi belajar bicara. Adik-adik di asrama, kamu dengar juga ya pertanyaan ini ya. Walaupun anak-anak suku apa saja, anak orang Itali, orang Belanda, orang Australia, orang Tionghoa, anak orang apa saja. Baik, dengar. Begitu semua bayi mulai bisa bicara, abjad apa yang keluar dari mulut mereka? Abjad ya, bukan kata. Ayo abjad apa yuk? Walaupun bagi yang belum punya anak pun akan tahu. Kami nggak punya anak tapi kami tahu. Abjad apa? Wih, pintar semua kalau begitu. Karena nggak ada bayi bilang S, terus P, N, M. Wih, ini bayi keren kalau abjadnya begitu. Semua bayi langsung A. Karena bunyi abjad yang pertama mereka ucapkan sampai umur berapa bulan pun. Pagi-pagi kalau mereka bangun, orang tua masih tidur, mereka sudah ramai dulu, ngomong sendiri. Saudara, nah di situ kami meneliti mengapa A, kenapa tidak abjad yang lain. Tetap kepada konteks dan konsep. Dari mulut bayi-bayi
telah kau letakkan sebuah dasar dan kekuatan untuk melawan musuh dan penendang. Bahasa tertua di dunia, bahasa Aramik, itu bahasa tertua di dunia.